Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini saudaraku, masih di perjanjian lama, kita akan belajar bagaimana seorang ibu mendapat pelipat gandaan dari Tuhan yang luar biasa. Kita baca lebih dulu dalam Matius 13 ayat 23, kita sama-sama berdiri. Kita baca sama-sama, mulai. Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, tidak dapat disangkal bahwa kebutuhan hidup tidak selalu sebanding dengan berkat yang ada. Saya ulangi, tidak selalu, kebutuhan hidup tidak selalu sebanding dengan berkat yang ada. Enggak ada yang setuju rupanya ya. Berarti berkat yang saudara terima itu selalu melebihi dari kebutuhan. Amin? Enggak juga. Tapi saudara ngerti yang saya sampaikan ya. Jadi bahwa kebutuhan hidup itu enggak selalu sebanding dengan berkat yang ada. Lebih banyak besar, lebih banyak besar pasak daripada tiang, lebih banyak besar kebutuhan daripada penghasilan. Apa betul begitu? Ternyata kita bisa bertahan sampai hari ini. Puji Tuhan. Nanti kita akan bisa mengerti kenapa. Baik. Terlebih lagi kenyataan yang sedang terjadi saat ini. Ya, biaya kebutuhan hidup meningkat, sementara berkat yang tersedia ada? Saya tanya, berkat yang tersedia ada? Ada, tapi tidak berubah. Kan gitu ya? Kadang-kadang berkat itu seperti Tuhan Yesus juga, saudaraku. Tuhan Yesus tidak berubah. Makanya saya nggak setuju kalau Tuhan Yesus tidak berubah. Dan kemudian berkatnya tidak berubah, nggak mau saya. Kalau berkatnya nggak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya, gimana kita bisa hidup? Ya, kadang berkat itu nggak berubah. Sehingga saudaraku, kita harus menyesuaikan diri. Kita harus beradaptasi. Ini nggak gampang saudaraku. Sebab orang Kristen sudah dicekokin iman untuk meminta apa saja dan dapat. Padahal kenyataannya saudaraku, kita nggak begitu. Waktu kita punya keinginan banyak, gaji saudara langsung melompat naik enggak? Keuntungan dagang saudara melompat naik enggak? Enggak juga. Gitu. Kita yang harus beradaptasi kan gitu. Kita yang harus menyesuaikan diri, mengatur sedemikian rupa agar berkat yang ada pada kita itu bisa, dalam tanda kutip, cukup. Cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya ulangi, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, pelipat gandaan yang Tuhan lakukan untuk pemeliharaan umatnya di masa sulit ini dan penggenapan janji Tuhan, itu nyata bagi orang percaya, nyata bagi orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi ada berkat yang terbatas, ada kebutuhan. Tapi Tuhan janji ada pelipat gandaan. Amin. Ya, seperti dijelaskan 2 minggu lalu. Minggu lalu maksud saya. Pelipat gandaan adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan secara khusus lebih dari hukum atau dalil yang berlaku. Ini harus digarisbawahi saudaraku. Jadi pelipat gandaan itu sesuatu yang Tuhan kerjakan secara khusus lebih dari hukum alam. Lebih dari dalil-dalil yang berlaku secara umum. Pelipat gandaan itu berbeda dengan hukum tabur tuai. Kalau hukum tabur tuai,
Ya kalau orang bilang orang menabur pasti menuai. Kita amin kan enggak? Amin, itu hukum alam. Jangan pikir orang Kristen saja kalau menabur menuai, saudaraku. Iya. Orang beragama lain, berkepercayaan lain, kalau menabur menuai enggak? Menuai. Itu namanya hukum alam. Artinya kalau saudara menabur dan kemudian saudara menuai, tidak ada istimewanya. Tidak ada istimewanya sebagai orang Kristen. Sebab orang lain menabur, orang lain juga menuai. Nah ini sama dengan hukum soal memberi. Kalau kita hukum yang berlaku secara umum, secara etika, kalau kita memberi nanti akan diberi. Orang Kristen sajakah seperti itu? Enggak lah. Jangan merasa kalau orang Kristen memberi itu nanti pasti diberi. Mereka yang bukan Kristen memberi juga diberi. Malah mereka punya paham tentang karma. Kan gitu ya. Kalau memberi atau berbuat baik nanti akan dapat balasan yang sama. Gitu. Diberi kemudian memberi. Nah, memberi kemudian diberi. Nah, itu berlaku umum, saudaraku, berlaku umum. Nah, saudara-saudara, pelipat gandaan itu merupakan mujizat yang Tuhan buat secara khusus. Ini beda. Ya. Tuhan membuat mujizat secara khusus bagi orang-orang percaya, bagi saudara dan saya. Bagi kita yang mengandalkan Tuhan. Ini lebih dari hukum tabur tuai. Ini lebih dari hukum memberi dan diberi. Tuhan punya sesuatu yang lebih untuk anak-anaknya yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku, kita akan baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16, saudaraku. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, peristiwa tentang seorang ibu di desa Sarfat menjadi contoh bagaimana pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Tuhan dengan cara yang luar biasa, di luar nalar, di luar pikiran dan akal sehat, di luar logika, dengan melipat gandakan tepung yang hanya segenggam dan minyak yang hanya sedikit, Tuhan memelihara seorang ibu di Sarfat
bukan untuk 1 bulan, tapi untuk 1 tahun, 365 hari. Saudaraku, dari pembacaan tadi kita bisa melihat tentang kondisi yang ada saat itu, musim kemarau. Nah, musimnya itu beda dengan musim kemarau yang kita alami sekarang. Karena musim kemarau waktu itu, musim kemarau atau keadaan kemarau panjang yang dinubuatkan atau yang bukan dikutukan ya. Jadi ucapan Elia supaya jangan turun hujan karena orang Israel tidak beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita juga mengalami kemarau panjang, saudaraku. Tapi baru berapa bulan kalau dihitung? Mei masih ada hujan? Mei udah nggak ada? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 7 bulan, lebih dari 1 bulan dari siklus. Ya, siklusnya kan 6 bulan ya. Siklusnya 6 bulan. Ini 7 bulan. Nah, di negara kita mengenal 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Setiap tahunnya itu secara rutin. Hanya kadang musim hujannya lebih banyak, musim kemaraunya lebih banyak. Nah, saat ini terhitung kemarau panjang. Tetapi dengan teknologi yang ada sekarang bisa dibuat hujan buatan. Tapi tadi malam ada hujan ya? Ada sedikit ya? Iya, kelihatannya saya sudah tidur. Saya bangun ada basah-basah di depan. Nah, berbeda dengan yang terjadi di Israel. Kemarau panjang terjadi karena ucapan Elia berkaitan dengan bangsa Israel yang tidak beribadah kepada Allah, tetapi bangsa Israel beribadah kepada Baal, menyembah Baal bukan menyembah Allah. Dan kemarau panjang ini panjang beneran, saudaraku. Terjadi selama 3,5 tahun. Ya. Bukan bulan ya, 3,5 tahun. Nah, saudaraku, ternyata kemarau itu sejak dulu sampai sekarang selalu menimbulkan masalah. Bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain. Di Israel, saudaraku, yang terjadi bukan hanya mahal harganya barang barang, tetapi juga nggak ada barangnya. Nggak ada barangnya. Saya nggak terlalu ingat karena waktu itu saya masih umur 3 tahun, saudaraku. Umur 2-3 tahun. Tapi adalah ingatan dikit-dikit tentang keadaan pohon yang kering-kering. Itu sangat lama itu kemaraunya. Jadi makanan, beras dan lain sebagainya itu nggak ada. Saudara tahu, ketika hujan turun, beberapa hari kemudian papa saya pergi. Pulang-pulang yang dibawa, saudaraku, rebung. Kalau orang kampung tahu itu ya, kalau habis kemarau, hujan, betul Pak Lianto ya, yang tumbuh duluan itu bambu. Ya, itu yang dimasak, itu yang dimakan, saudaraku. Nah, tapi waktu kemarau itu pun nggak ada. Jadi saudara bisa sedikit punya bayangan kesulitan warga Israel dan terutama ibu di Sarfat itu. Kemarau panjang mengakibatkan kesulitan keuangan, kesulitan bahan makanan. Nah, itu sebabnya negara kita, saudaraku, waktu kemarau panjang ini pemerintah kan kasih tahu, stok beras ada. Ketika panen berkurang, pemerintah umumkan untuk nutup kegagalan panen, mereka akan impor beras. Jangan sampai rakyat kemudian mau beli beras nggak ada. Walaupun mahal masih ada, gitu. Walaupun mahal masih tersedia, gitu. Nah, yang kedua, saudaraku, kita lihat sekarang cara Tuhan memelihara. Cara Tuhan memelihara. Saudaraku, Nabi Elia, sekarang kita ke Nabi Elia dulu, ya. Nanti baru nyambung ke ibu di Sarfat. Nabi Elia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit. Minum dari air sungai, makan dikirim burung gagak, saudaraku. Jadi burung-burung gagak kirim. Jadi saudara pernah makan burger?
Nah, Elia ini dikirim daging dengan roti. Saya pikir itu burger ya. Jadi dari dulu udah ada. Saudara kok ngelihat saya seperti itu, saya ngomong burger. Langsung gini ya. Ya. Saudaraku, burung-burung gagak kirim makanan itu. Nah, kan yang mengucapkan jangan ada turun hujan itu Elia. Tapi Tuhan persiapkan Elia untuk tetap bisa mendapat makanan dan minuman. Caranya, pergilah engkau ke tepi sungai Kerit, minumlah dari air sungai Kerit, dan aku akan kirimkan burung gagak untuk kirim makanan. Ya. Lalu kemudian Tuhan juga melihat seorang ibu dengan anaknya yang sudah enggak punya apa-apa, punya tepung sedikit, minyak sedikit, dan mereka sangat membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Kita baca tadi ibu ini bilang, saya akan buat tepung itu, roti dari tepung itu, saya dan anak saya akan makan, dan kemudian saya dan anak saya akan mati. Nggak ada lagi yang bisa dimakan. Saudaraku, dalam kondisi seperti ini, Tuhan perintahkan Elia untuk menjumpai ibu di Sarfat. Dan melalui Elia Tuhan menyatakan pemeliharaan yang ajaib, baik untuk Elia sendiri maupun untuk ibu di Sarfat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya banyak cara memelihara kita semua. Amin. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara orang yang percaya. Bagi ibu di Sarfat, ketika persediaannya hampir habis, hanya punya sedikit untuk satu kali makan, datanglah Elia yang diutus Tuhan. Elia bilang kepada ibu di Sarfat, kalimatnya begini saudaraku, jangan takut. Apa saudaraku? Jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dulu sepotong roti bundar bagiku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan gak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Kira-kira ketika Elia ketemu dengan ibu di Sarfat ini, kemarau sudah berjalan 2,5 tahun. Jadi masih ada sisa 1 tahun lagi yang harus dijalani dalam musim kemarau itu. Pesan Tuhan yang disampaikan Elia jelas, jangan takut, buatkan roti bundar kecil lebih dulu untuk Elia. Ini saudaraku, buatkan lebih dulu roti bundar kecil untuk Elia. Siapa Elia? Elia itu nabi, Elia itu utusan Tuhan, Elia itu hamba Tuhan. Kemudian sesudah itu barulah dibuat untuk ibu dan anaknya dari tepung yang masih ada. Saudaraku, tepung segenggam. Tepung segenggam, ibu-ibu banyak yang hampir hari-hari lah berhubungan dengan tepung, bikin ini dan itu ya. Segenggam, dibuat roti seberapalah, cukup untuk ibu dan anak. Tapi ini Elia ngeyel ini saudaraku. Bikin ini buat saya dulu. Padahal ibu itu tadi bilang cuma punya sedikit untuk makan saya dan anak saya, udah saya terus mati dengan anak saya. Tapi Elia, utusan Tuhan ini bilang, seperti saya bilang, bikin buat saya. Sesudah itu bikinlah buat kamu dan anakmu. Saudaraku, pesan Tuhan ini enggak mudah dilakukan. Karena kenyataannya ya yang ada hanya segitu. Saudaraku, pelajaran dari ibu di Sarfat ini apa sih? Buatkan roti bundar kecil lebih dulu untuk Elia, untuk utusan Tuhan, untuk hamba Tuhan. Dan saudaraku, ibu di Sarfat ini lakukan.
Pelajarannya adalah prioritaskan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Gak cukup ini. Dahulukan Tuhan. Saudaraku, ibu di Sarfat juga ngeyel loh saudaraku. Mana bisa? Ini cuma cukup buat saya dan anak saya, dan sudah itu mati. Saudaraku, tapi ibu di Sarfat ini enggak pakai banyak tanya, enggak pakai banyak alasan, dia lakukan. Saudaraku, prioritaskan Tuhan. Seringkali kita terlalu berhitung pada Tuhan soal waktu. Betul? Kita perhitungan banget soal waktu. Soal waktu, saudaraku, kita perhitungan banget. Saya tanya pada saudara, dalam sebulan saudara ke gereja, berapa kali enggak terlambat? Itu perhitungan waktu kita dengan Tuhan loh saudaraku. Iya. Di Sumedang saudaraku ada satu gereja, kebaktian jam 7, begitu teng jam 7 pintu dikunci. Serius saudaraku. Serius. Pintu dikunci. Jadi kalau saudara datang jam 7, 1 menit, saudara nggak bisa ke gereja. Gitu. Saudara pulang, nggak ada kebaktian kedua waktu itu. Sebenarnya tujuannya mengajarkan sama Tuhan itu prioritas lah. Jangan perhitungan. Soal waktu, soal tenaga. Saudara pulang kerja, capek, tadi malam kerja lembur. Tapi beberapa orang, saudaraku, saya bersyukur banget. Dia langsung ke gereja dari tempat kerja untuk ibadah. Dari tempat kerja langsung datang untuk ibadah doa. Ini bukan cuma soal waktu, soal tenaga. Di tengah-tengah kerjanya, dia datang latihan musik. Atau selesai kerja datang terus latihan musik. Ini enggak berhitung soal tenaga. Puji Tuhan, masih ada orang-orang yang cinta Tuhan begitu rupa, sehingga memprioritaskan Tuhan. Jadi enggak manja-manja dengan diri sendiri. Jadi manja itu kita yang bikin. Kita yang melakukan. Belum soal materi. Saudaraku, banyak orang begitu perhitungan dan takut. Apalagi kalau gereja sudah punya kebutuhan. Takut lihat angka-angka sehingga enggak berani ngomong. Iya, gitu. Bikinkan dulu buat Elia, dan nanti yang sisanya itu, yang lebihnya itu cukup. Kenapa enggak cukup? Karena kita tidak prioritaskan Tuhan. Saudaraku, Tuhan hanya minta, pakai kata hanya, Tuhan hanya minta roti bundar yang kecil saja. Ingat, Tuhan hanya minta roti bundar yang kecil. Terus yang besar buat siapa? Ya? Yang Tuhan minta roti bundar yang kecil saja. Saya tanya saudara, yang besar buat siapa? Tetap buat kita. Ingat itu, roti bundar yang kecil, kecil saja. Itu yang buat Elia. Yang roti besar buat siapa? Buat ibu di Sarfat tetap. Tetap buat saudara yang besar. Gitu saudaraku. Nah kemudian saudaraku kita lihat siklusnya. Elia dipelihara melalui burung gagak. Sering saya mengalami burung gagak saudaraku. Serius. Ya. Saudaraku, Elia dipelihara melalui burung gagak. Dan kemudian Elia menjadi burung gagak juga buat ibu di Sarfat. Saudaraku, jika Tuhan berkati kita, kita bisa nikmati pemeliharaan Tuhan. Marilah kita juga mau jadi berkat. Marilah kita mau menolong orang lain. Mau peduli. Bukan soal materi saja, tapi care. Kepedulian kita untuk orang-orang lain. Yang terakhir, saudara, ketiga. Perintah dan penggenapan janji. Saudara, yang tersedia hanya tepung, segenggam, dan sedikit minyak. Logikanya, saya katakan lagi,
logikanya yang biasa saya pakai. Logika yang biasa saudara pakai. Untuk keluarga lebih dulu, baru untuk tamu. Betul? Ada yang mau dulukan tamu baru keluarga? Ada? Enggak ada. Logikanya adalah untuk keluarga dulu, baru untuk orang lain. Pesan Tuhan yang disampaikan adalah kasih tamu dulu. Beri dulu ke tamu yang adalah utusan Tuhan. Tapi waktu itu sebenarnya enggak terlalu paham ibu ini. Apakah Elia ini utusan Tuhan atau apa. Nah, tapi dia sebagai tamu. Nah, pesan Tuhan buatkan lebih dulu. Saya ingin katakan pada saudara, tidak mudah bagi ibu di Sarfat ini mengubah pikirannya dari yang harusnya keluarga dulu, baru tamu dulu. Nggak gampang. Itu satu pergumulan. Saudara jangan bilang, ya kan dia udah tahu bakal dijanjiin bakal nggak habis-habis. Bisa kan berpikiran gitu? Ya kan janda di Sarfat udah tahu bahwa tepung itu tidak akan habis. Makanya dia mau, betul? Ada pemikiran seperti itu? Kalau saudara berpikir seperti itu, harusnya saudara melakukan. Karena tahu, firman Tuhan bilang, kan sudah janjikan pada saudara. Tapi saudara melakukan tidak? Tidak semua kan seperti itu. Karena ada satu pergumulan yang namanya pikiran, yang namanya logika. Ya enggak lah, masa buat orang lain dulu kan gitu ya. Tapi dari pergumulan itu saudaraku, ada pertimbangan, ada pergumulan. Kemudian ibu di Sarfat ini mengambil satu keputusan. Apa keputusannya? Taat dan melaksanakan perintah. Itu saja saudaraku. Taat dan melaksanakan perintah. Bapak Ibu Saudara, inilah yang namanya tindakan iman. Katakan sama-sama, tindakan iman. 2, 3, tindakan iman. Tindakan iman itu yaitu bertindak berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan perintah Tuhan. Dan tindakan iman ini adalah ketaatan pada perintah Tuhan, yang ketaatan itu terus menerus. Bukan sekali loh saudaraku ya, terus menerus. Saudaraku, ibu di Sarfat ini bukan hanya bikin sekali di hari pertama saja saudaraku. Tapi setiap hari selama Elia ada di rumahnya, setiap hari sampai kemudian turun hujan ke bumi, setiap hari selama 365 hari, ibu di Sarfat ini membuatkan roti bundar kecil lebih dulu buat Elia. Baru kemudian dia bikin buat anaknya dan dirinya, dan setiap kali ambil itu selalu ada tepung. Dan sesudah diambil nggak ada saudaraku. Besok pagi dia buka lagi, ambil, ada lagi. Ada lagi. Nah saudaraku, jadi saudaraku bukan hanya taat sesekali saja. Ini yang biasa kita lakukan. Ketika kita taat satu kali, ke gereja hanya satu kali, melakukan apa hanya satu kali, tapi merasa sudah melakukan semua. Kan saya sudah lakukan. Berdoa satu kali, kan saya sudah berdoa. Kan gitu ya. Saudaraku, bukan hanya sesekali saja, atau ketika merasa perlu, atau yang lebih parah lagi saudaraku, seringkali kita melakukan yang saya sebut ketaatan pada perintah, kita melakukan, ini parah nih saudaraku, ini parah. Kita melakukan sebagai suap kepada Tuhan atau untuk menagih janji kepada Tuhan. Saudara, serius loh. Ini banyak dilakukan orang Kristen. Ini banyak dilakukan orang Kristen. Jadi ketaatannya dilakukan sebagai suap kepada Tuhan. Ketaatan dilakukan hanya sebagai cara untuk mengklaim janji Tuhan. Saudaraku, tidak demikian dengan ibu di Sarfat. Setiap hari dia lakukan. Ibu di Sarfat melakukan dan mendapatkan bagaimana Tuhan
pelihara. Dengan cara pemeliharaan Tuhan ini, Ibu di Sarfat terpelihara selama 1 tahun sampai hujan turun. Nah, saudaraku, di mana kita bisa melihat pelipat gandaannya? Saudaraku, minggu lalu kita bisa melihat pelipat gandaan itu secara jelas. Karena Tuhan memberi stok yang begitu banyak untuk bayar hutang dan hidup seterusnya. Ibu itu melihat ada stok begitu banyak. Dan dia tenang hidupnya. Karena tersedia banyak. Saudara, berkat Tuhan itu tersedia untuk kesejahteraan hidup kita. Saudaraku, di mana sih pelipat gandaannya? Saudaraku, Allah tidak menyediakan stok untuk 1 tahun bagi si ibu ini. Kenapa enggak gitu ya? Kan Tuhan tahu, saudaraku. Mungkin kalau disediakan stok untuk 1 tahun, ya itu tadi, jangan pikir hari esok. Tapi ibu di Sarfat ini enggak, waktu dia ambil benar-benar enggak ada. Besok dia buka lagi, ada lagi. Saudaraku, tidak tersedia banyak. Tidak tersedia banyak. Tidak berlimpah, tetapi selalu ada. Tidak tersedia banyak, tidak berlimpah. Bahkan kadang-kadang bikin jantung berdebar. Tapi selalu ada. Waktu diperlukan, ada. Waktu diperlukan, tersedia. Inilah cara Tuhan memelihara kita semua. Ada yang diberkati dengan berkat berlimpah. Pelipat gandaan langsung dalam jumlah yang banyak. Hitungannya ada jelas banyak. Tetapi ada beberapa orang mengalami pemeliharaan Tuhan dengan cara seperti ibu di Sarfat. Yang sedikit, tetapi tidak pernah habis. Ya, inilah pemeliharaan Tuhan yang jarang dipahami. Pelipat gandaan yang jarang dipahami. Di sini kita melihat bahwa Allah memelihara melampaui segala dalil, melampaui segala definisi yang ada, bahkan melebihi dari harapan dan melebihi dari akal kita. Segenggam tepung dilipat gandakan cukup untuk 1 tahun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Perhatikanlah bunga bakung di ledang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kita sama-sama berdiri. Perhatikanlah bunga bakung di ladang.
bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Amin, amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Katakan saat ku perlu, saat ku minta, yes, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan saat ku perlu, saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, oh haleluya, yes, amin, haleluya, haleluya. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Saat ku yes, amin Tuhan. Di dalam ayat oh haleluya, haleluya. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya.
saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, benar sesuai dengan pujian yang kami naikkan Tuhan. Apapun yang kami minta Tuhan, Kau pasti dengar. Namun Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan selalu taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan, di setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Berkati juga Tuhan dengan hikmat-Mu daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar pada siang hari ini. Haleluya Yesus, amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan baik. Kami berdoa saat ini buat saudara-saudara kami yang kurang sehat, yang sakit. Kami berdoa buat Fani dan Wati yang demam. Kami menyerahkan pada Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah dan sembuhkan. Juga buat Ibu Yoneka, orang tua dari Bu Risma yang masih dalam kondisi belum sembuh. Benar Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan jamah. Kami yakin kuasa Tuhan dinyatakan untuk Fani, untuk Wati dan Ibu Yoneka. Segala kuasa-kuasa penyakit, gangguan-gangguan kesehatan, kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, keluar dan pergi. Darah Yesus sembuhkan Fani, darah Yesus sembuhkan Wati, darah Yesus sembuhkan Ibu Yoneka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Berdoa buat Herlina yang sejak Jumat mengalami sakit, buang-buang air dan muntah. Tuhan Yesus, biar kuasa Tuhan dinyatakan, jamah oleh kuasa darah Yesus. Segala penyakit perut, gangguan pencernaan atau penyakit apapun yang dialami Lina, kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, keluar dan pergi. Darah Tuhan Yesus beri kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, ada saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan September. Kami doakan agar mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan, sehat, panjang umur, diberkati pekerjaan rumah tangga dan masa depannya. Kami berdoa buat saudara kami Hibau, buat saudara kami Fanya, anak Fanya, juga untuk Ibu Sumihar, untuk Eca. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu dan berkatilah. Berkati, beri masa depan yang baik, sukacita dan damai sejahtera dalam hidup pribadi, keluarga dan pekerjaannya, diberkati berlimpah sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan, memberikan persembahan persepuluhan berlipat kali ganda. Tuhan berkati mereka sehingga pundi-pundi selalu penuh dan dicukupkan dalam segala hal. Terima kasih, pimpin kami pulang dengan selamat, sertai kami. Dan sebelum kami pulang, kami berdoa ya Tuhan, kami akan menikmati breakfast bersama. Biar Tuhan memberkati tangan yang berlelah, memberkati mereka yang mengerjakan itu semua, dan makanan minuman itu jadikan kesehatan, kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima